Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Permana, NPM 2021 030182. Di sini saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas B dengan dosen pengampu Indah Agung Suprati, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjawab soal UTS Tasyinul Qiraah, yaitu yang pertama, bacalah surat Al-Humazah, kemudian sebutkan 3 contoh tajwid beserta contohnya dan alasannya. Kedua, jelaskan pengertian Al-Quran dan manfaat mempelajarinya serta hadis keutamaan belajar Al-Quran. Dan yang ketiga, jelaskan pengertian makhrijul huruf dan berikan contoh dari masing-masing tersebut. Pada jawaban yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah allazi jama'a malahu wa addadah yahshabu anna malahu ahladah alla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim mussadah fi amadin mumaddadah. Dalam surat Al-Humazah ada 3 tajwid, yaitu idgham bila guna. Contohnya pada ayat yang pertama, wailul kulli humazatil humazah. Di sini wailul kulli tanwin bertemu dengan salah satu idgham bila guna, yaitu la, sehingga dibacanya tidak berdengung. Dan yang kedua itu humazatil humazah. Di sini tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna, yaitu la, dan dibaca tidak berdengung. Tajwid yang kedua adalah idgham bigunah. Contohnya malau wa'ad dadah. Di sini tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah, yaitu waw, sehingga dibaca berdengung. Contoh yang kedua, fi amadim mumaddadah. Di sini tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah, yaitu mim, sehingga dibaca menjadi dengung. Tajwid yang ketiga yaitu iqlab. Contohnya pada ayat yang keempat, la yumbazanna. Di sini nun mati bertemu dengan ba, sehingga nunnya diubah menjadi mim. Pada jawaban yang kedua, Al-Quran adalah kitab umat Islam yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dan dimulai sejak 17 Ramadan. Manfaat mempelajari Al-Quran. Yang pertama, dapat menuntun kita ke jalan yang benar. Kedua, membaca Al-Quran, maka Allah akan melimpahkan rahmat dan penawar bagi segala penyakit. Yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita bisa mengetahui kisah-kisah para nabi dan rasul. Kelima, kita bisa tahu apa-apa yang disukai dan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kita bisa mengetahui apa-apa yang harus kita lakukan untuk kebutuhan kelak dalam kehidupan di akhirat. Ketujuh, kita akan tahu berbagai tanda-tanda kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hadis keutamaan mempelajari Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa almah. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Secara bahasa, makhruzul berarti tempat keluar, sedangkan huruf berarti sama, yaitu huruf. Jadi, makhruzul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf pada waktu huruf itu dibunyikan. Sehingga di dalam membaca Al-Quran, kita harus membunyikan huruf-huruf sesuai dengan makhrajnya. Makhrajul huruf terdiri dari 5 macam. Yang pertama, rongga mulut atau al-jauf. Contoh hurufnya yaitu alif, waw, dan ya. Yang kedua, tenggorokan atau ha. Terdiri dari 3, yaitu pangkal tenggorokan. Contohnya ha, a, atau hamzah. Yang kedua, pertengahan tenggorokan. Contohnya ha dan ain. Ujung tenggorokan yaitu khoin, ho.
lisan. Yang ketiga, lisan atau lidah. Yang pertama, pangkal lidah, qaf, kaf. Yang kedua, tengah lidah, jim atau ja, sin, ya. Yang ketiga, sisi tepi lidah, do. Yang keempat, ujung lidah, ro, nun atau na, la. Ujung lidah terbagi menjadi, yang pertama, ujung lidah bertemu gigi seri atas. Contohnya, da, to, da. Yang kedua, ujung lidah menepati dua gigi seri atas. Contohnya, zo, zal, sa. Yang ketiga, ujung lidah bergesekan dengan ujung-ujung langit tengah mulut. Contohnya, sod, shin, za. Yang keempat, alshi syafatain atau dua bibir. Contohnya, fa, waw, dan ba, mim. Dan yang kelima, pangkal hidung atau al-khasyum. Contohnya, nun dan mim yang bertasjid. Itulah penjelasan atau jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan atau ucapan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.